Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video di mana ada seorang non-Islam yang berkeberatan karena hari-harinya itu terganggu dengan suara toa di masjid. Dan ini terjadi di perumahan Taman Kopo Indah di Bandung ya. Sekarang coba kita lihat videonya. Indonesia itu kan kita harus saling bertoleransi, Pak. Betul, ya. Bapak kan suka, saya mohon maaf jangan tersinggung ya, suka bacain Quran ya. Bukan saya nggak suka, saya nggak benci dengan agama Islam. Saya nggak benci dengan agama Islam. Artinya Bapak ini memang bukan orang Islam ya. Kalau kita baca tulisannya, ini orang yang menistakan agama di TKI Taman Kopo Indah. Jadi ketika ada orang yang terganggu dengan bacaan Al-Quran yang pakai toa di masjid, kemudian mengkritik, itu di framing sebagai penista Islam. Parah. Hormat dengan agama Bapak ya. Tapi jangan dibaca dong. Saya naik ke atas mau jemur baju, baca Quran. Siapa yang bacanya? Dari masjid. Dari masjid ya. Dia ke atas jemur baju baca Al-Quran. Mau ngapa-ngapain ya, terdengar suara bacaan Al-Quran di toa di masjid. Ini pada marah-marah. Yang Islam marah-marah. Jangan langsung. Ini ada apa? Pak Babinnya. Jangan. Tuh yang pakai topi mau mukul ini. Itu Ada security juga ya. sangunana teuing eta mah denge Quran. Salah tuh ya kayak percaya kakak ngaji tuh. Kurang lu kudu bilang. Percaya kakak ngaji tuh. Dia kan argumennya seperti gitu. Kayak orang susu argumennya. Kalau sebenarnya mah bawa edan udah mah teh. Edan percaya kakak ngaji. Dia kan Kalau teh mempercaya mana jam dia cicing lah. Jadi sangat miris ya ketika ada orang yang mengkritik ya penggunaan toa masjid ya yang digunakan untuk membaca Al-Quran yang kadang-kadang memang nggak kenal waktu, kemudian disebut sebagai orang yang menistakan agama Islam ya. Sangat miris ya. Padahal pemerintah kita sendiri sebenarnya sudah mengatur tentang penggunaan toa masjid, baik dari Menteri Agama, dari Majelis Ulama Indonesia. Mereka sudah membuat aturan, membuat himbauan bahwasanya ada aturan-aturan dalam menggunakan pengeras suara luar di masjid. Nggak setiap kegiatan pakai toa suara luar ya. Apalagi ya, di bulan Ramadan ini hampir 24 jam itu toa masjid nggak pernah berhenti ya. Berhenti kadang jam 12 malam, nanti jam 3, bahkan kadang-kadang belum jam 3 sudah bunyi ya. Sudah ada yang teriak-teriak membangunkan orang untuk sahur, sehingga orang banyak yang terganggu ya. Dan ini ada video emak-emak yang ngamuk juga ya. Kalau ini tadi nggak ngamuk ya, yang emak-emak ini ngamuk karena ada orang tadarusan ya. Yang jelas tadarusan yang seperti ini, yang sampai ada orang ngamuk ini biasanya ya sampai larut malam, nggak kenal waktu ya. Coba lihat videonya. Seorang ibu marah-marah karena terganggu oleh suara speaker. Masjidnya udah gelap ini, udah malam. Astagfirullahaladzim. Woi, pada istighfar. Astagfirullahaladzim ya. Mungkin dia merasa terzolimi, atau mungkin dia merasa kok ibu ini risih dengan bacaan Al-Quran. Jangan-jangan ibu ini anti dengan Al-Quran ya. Biasanya seperti itu. Kalau ada orang yang merasa terganggu dengan suara toa tadarusan ya, biasanya ada yang mengatakan seperti itu, nyeletuk seperti itu. Ah, anti Al-Quran inti. Astagfirullahaladzim. Mengributi. Mana kau tak fikir? Hidang belum. Seorang makan kucing besar. Ini kayaknya anak-anak juga yang tadarusan. Oh, be. Ibu ini menirukan bacaan anak-anak ya. Astagfirullahaladzim. Tadarus ulang kau pakai mie. Nah itu, kau tadarus, nggak usah pakai mic ya. Jadi kalau tadarus nggak pakai mic, kalian bebas, nggak akan mengganggu orang. Ya, di luar kan ada orang yang butuh istirahat, mungkin ada orang tua yang sakit,
ada orang yang memang benar-benar butuh istirahat, ya. Mungkin ada orang yang piket malam, ya, kerjanya piket malam, apakah itu security atau pekerja apa, karyawan yang dia masuk shift malam, ya, harus istirahat, capek. Atau mungkin orang yang siangnya kerjanya, ya, kerja keras, kuli misal, capek, malam butuh istirahat, diganggu dengan suara toa, ya. Kalau kalian nggak pakai toa, kalian semalam itu mau khatam Al-Quran 2 kali nggak ada masalah, ya. Kalau bisa 2 kali, 3 kali nggak ada masalah, terserah, ya. Mau di dalam masjid bacanya keras nggak ada masalah, nggak ada yang denger di luar, nggak ganggu orang. Tapi kalau sudah malam, waktunya orang istirahat, kalian ngaji pakai toa di luar, itu ganggu orang, ya. Dan ternyata yang nggak terima bukan cuma orang non-Islam saja tadi. Ini orang Islam, ibu-ibu pakai jilbab, ngamuk juga nggak terima karena terganggu. Kita boleh membaca Al-Quran, boleh. Apalagi bulan puasa, bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk banyak-banyak ibadah, banyak-banyak baca Al-Quran, tapi pakai aturan. Lakan bapak bisa diapain lagi? Ya, sakuratiku. Ya kok, gini hibah bapak deh. Hibah si matu aku sedikit. Ulah ke beraja lele sih. Astagfirullahaladzim. Sampai istighfar tuh yang ada di dalam video. Mungkin merasa ibunya ini yang salah. Yang salah ibunya ini. Kok bisa terganggu dengan bacaan Al-Quran? Ibu ini anti Al-Quran dan sebagainya, ya. Biasanya seperti itu, ya. Padahal, ya, kalau kalian baca Al-Quran nggak pakai toa, mau semalam khatam 2 kali, 3 kali, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak akan ada yang terganggu, ya. Bebas, silakan baca Al-Quran. Lebih-lebih bulan Ramadan, ya, di mana bulan Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk beribadah dengan ibadah yang sebanyak-banyaknya, termasuk membaca Al-Quran. Di luar bulan suci Ramadan saja, secara umum Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, orang yang membaca Al-Quran 1 huruf itu diganjar, ya, diganjar dengan 1 kebaikan dan kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya, itu hadis secara umum. Belum lagi bulan Ramadan ini pahala ibadah kita itu dilipat gandakan. Umroh saja di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji. Bahkan pahalanya sama dengan haji bersama Nabi kita Muhammad SAW. Itu dilipat gandakan ibadah kita di bulan Ramadan. Tapi jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang. Bebas kalian mau baca Al-Quran, ya, semalam suntuk. Kalau nggak pakai toa, bebas kalian, ya, nggak ganggu orang. Silakan baca, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ya, mengatakan, ya, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Ya, kalau seperti itu, membaca Al-Quran pakai toa sampai larut malam. Bahkan siang juga waktunya orang istirahat, baca Al-Quran pakai toa. Waktunya orang kerja pakai toa. Ini yang rumahnya dekat dengan masjid, ini terganggu. Ya, kadang ada tamu lagi ngobrol di masjid suara ngaji. Ya, kalau mau ngaji nggak usah pakai toa. Dan jangan dianggap orang yang terganggu kemudian dikatakan anti Al-Quran, dianggap anti Al-Quran, benci dengan bacaan Al-Quran, jangan. Ya. Padahal pemerintah kita kan sudah mengatur tentang penggunaan toa. Kalau selain azan, itu jangan pakai pengeras suara luar. Kalau azan, iya, itu panggilan untuk sholat. Panggilan untuk sholat, semua harus dengar. Lah kalau sholat, bacaan Al-Quran, orang nggak harus dengar. Ya, yang dengar kalian sendiri. Kalau bisa juga disembunyikan. Sebaik-baik ibadah itu kalau sunnah disembunyikan, jangan ditampakkan. Ya. Dan ini biasanya yang melakukan ya bukan orang-orang Wahabi ya. Kalau orang-orang Wahabi, insya Allah nggak ada yang seperti itu. Ya. Bukan membanggakan, tapi memang realitanya seperti itu. Di masjid-masjid Wahabi nggak ada suara toa berisik, itu nggak ada. Ya, nggak ada. Apalagi sampai tadarusan. Padahal mereka tadarusan juga. Selesai tarawih mereka baca Al-Quran, baik pegang mushaf, ya, pakai HP. Ya, mereka banyak yang baca Al-Quran, lebih-lebih waktu i'tikaf. Mereka kadang-kadang ada yang nggak tidur, ya, nggak tidur baca Al-Quran, ibadah, nambah sholat. Ya, ada yang seperti itu, nggak pakai toa. Ya, sekarang coba kita lihat. Ini ada nasihat dari Pak
Marzuki Mustamar, ya, tokoh NU yang ya beliau menyampaikan nasihat yang cukup luar biasa untuk orang-orang yang terbiasa apa-apa pakai toa. Ya, kita lihat videonya. Saya nyuwun kalau sampean tidak ditakmir, nyetel Quran menjelang adzan subuh, itu jangan 1 jam sebelum adzan. Kasihan masyarakat yang pagi harus segera, nggak sempat istirahat lagi, pagi harus segera masak, mempersiapkan masak untuk anaknya, lalu berangkat ke pabrik. Ya. Kasihan belum atau istirahatnya kurang. Ya, perkara tarhim 10 menit sebelum azan mungkin baiklah, enggak terlalu lama, kasihan ya. Apalagi di daerah padat yang mereka rata-rata PNS, pekerja pabrik, jamnya jam sekian harus berangkat, nggak sempat tidur. Lelek neng ini Malang Selatan, omai jarak 100 meter, 150 meter, neng Lampung Timur kono, pinggir laut pisan. Ya, mereka nggak terikat waktu. Andai gara-gara speaker sejak jam 3, terus mereka agak ngantuk, mari subuh turu itu lo nggak masalah. Budal ning sawah jam 09 ya sawah-sawahe dewe nggak masalah. Iya. Ya, ngono kuwi. Mohon dipertimbangkan kemaslahatannya. Terus upayakan kalau sampean jadi takmir, sonnya yang enak. Andai pakai toa yang enak. Ya, kalau pakai salon ya salon yang enak. Yang ngimami enak, yang azan enak, enggak memekakkan telinga. Akhirnya masyarakat seneng. Dan yang non muslim juga enggak ada rasa kebencian kepada Islam. Betul. Apalagi sering ono mangan-mangan yang masjid, non muslim juga diwehi mangan, disuwuk dhisik sadurunge diwehne ya. Ngono kuwi. Disuwuk dibacakan doa. Mohon dipertimbangkan kemaslahatan, ojo saenakmu dhewe. Ya, betul, ya. Jadi seperti itu, ya. Terkhusus untuk para takmir masjid. Biasanya memang ya ini kebijakan takmir masjid. Kalau pemerintah sepertinya sudah cukup lah ya. Kementerian Agama sudah membuat aturan. Majelis Ulama Indonesia juga seperti itu ya. Tinggal pengurus masjidnya saja ya. Mari kita tunjukkan bahwasannya Islam itu rahmatan lil alamin. Lebih-lebih bulan Ramadan. Seharusnya orang itu merasakan indahnya Islam itu di bulan Ramadan. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak ibadah, untuk banyak-banyak bersedekah. Harusnya orang itu merasakan nikmat di bulan Ramadan, bukan justru malah terganggu dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.